warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rizky Fauzia, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma kepala. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih trauma kepala itu? Nah, trauma kepala atau cedera kepala adalah kelainan pada struktur kepala akibat trauma fisik atau benturan yang berpotensi menimbulkan gangguan fungsi otak. Benturan keras yang langsung mengenai kepala sangat memungkinkan untuk terjadinya cedera kepala. Nah, penyebab dari trauma kepala ini bisa saja karena terjatuh, pukulan, kecelakaan, atau adanya benturan. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi trauma kepala. Yang pertama yaitu cedera kepala ringan, di mana GCS-nya atau kesadarannya masih 13-15 dan dapat terjadi kehilangan kesadaran atau pingsan kurang dari 30 menit atau mengalami amnesia retrograd. Tidak ada fraktur tengkorak dan tidak ada kontusio cerebral maupun hematoma. Nah, selanjutnya cedera kepala sedang, di mana GCS-nya atau kesadarannya 9-12, kehilangan kesadaran atau amnesia retrograd lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam. Nah, cedera kepala sedang ini dapat mengalami fraktur tengkorak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu cedera kepala berat, di mana GCS-nya lebih kecil atau sama dengan 8, kehilangan kesadaran, dan terjadi amnesia lebih dari 24 jam. Nah, pada cedera kepala berat ini dapat mengalami kontusio cerebral, laserasi, atau hematoma intrakranial. Nah, selanjutnya di sini ada tanda-tanda trauma kepala. Yang pertama yaitu trauma kepala ringan, di mana akan terjadinya benjolan atau pembengkakan di area kepala. Selanjutnya adanya luka atau memar di kulit kepala, adanya pusing dan sakit kepala, mengalami kebingungan dan sulit berkonsentrasi, keseimbangan terganggu, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan mudah lelah. Nah, selanjutnya yaitu tanda-tanda trauma kepala pada trauma kepala yang berat. Yang pertama yaitu terjadinya penurunan kesadaran atau koma, mual dan muntah secara hebat, kemudian adanya gangguan ingatan, berbicara cadel, kemudian sulit berjalan dan menjaga keseimbangan, lalu adanya perubahan perilaku, adanya kejang, adanya darah atau cairan bening yang mengalir dari telinga atau hidung. Nah, gejala-gejala pada trauma kepala yang sudah disebutkan tadi bisa saja tidak langsung terjadi pada hari itu juga, melainkan dapat muncul terlambat, yaitu beberapa hari bahkan beberapa minggu kemudian setelah kejadian. Nah, selanjutnya di sini ada upaya pencegahan. Yang pertama yaitu upaya pencegahan primer pada trauma kepala, di mana kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan program penyuluhannya yaitu diarahkan pada penggunaan helm saat mengemudi kendaraan bermotor, anak-anak yang masih balita selalu diawasi oleh orang tuanya, kemudian jangan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, kemudian pada pemanjat tebing saat memanjat harus menggunakan pengaman pada kepala dan badan, dan pada pekerja bangunan agar menggunakan helm saat menaiki bangunan yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu upaya pencegahan sekunder pada trauma kepala, di mana pencegahan sekunder ini adalah pencegahan yang mencakup saat peristiwa terjadi dan dirancang untuk meminimalkan beratnya cedera yang terjadi. Contohnya apabila terjadinya trauma kepala, segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk melakukan penanganan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan tersier pada trauma kepala, di mana pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya komplikasi yang lebih berat, penanganan yang tepat bagi penderita cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas untuk mengurangi kecacatan dan memperpanjang harapan hidup. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang, di mana yaitu adanya pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Nah, pada pemeriksaan radiologi ini yaitu dengan cara meronsen, CT scan atau MRI kepala dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya patah tulang tengkorak, pendarahan atau pembengkakan otak.